Jadi bulan Juni ini teman-teman dipercayai bagi dunia adalah Pride Month. Pride Month, satu bulan yang didedikasikan khusus untuk sebuah festival orang-orang para pendukung gerakan LGBTQ+ untuk menunjukkan eksistensinya. Bukankah pride, kebanggaan, ketika itu diarahkan pada self-pride adalah dosa di hadapan Tuhan? Apakah mungkin berarti pride itu karena muncul lahir dari yang namanya penolakan? Maka kita sama-sama bangga walaupun kita ditolak, kita tuh ada. Jadi kita harus memahaminya bahwa gerakan ini muncul ada faktor di mana karena selama ini mereka mengalami diskriminasi dan persekusi. Lu mampu nggak melihat bahwa sebenarnya ada sebuah efek yang buruk yang terjadi oleh Pride Month ini? Teman-teman semua, welcome to Hellogat on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Itu nggak? Andre Tunggal. Kayaknya lu mau mulainya dengan sangat pride banget. Memulai dengan sebuah tangan terbuka. Kebanggaan begini, pride. Bukan. Kayak mau tunjukin bahwa gue nih. Banyak orang akan berpikir seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah simbolisasi dari pelukan kepada setiap penonton kita. Haleluya, puji Tuhan. Makanya gini ya, kadang orang kalau lihatnya dengan julid akan julid aja. Betul, makanya Kalau lihatnya dengan positif akan positif. betul, makanya budaya kita pun butuh yang namanya klarifikasi. Setiap itu harus dijelasin apapun. Dia bisa sangat bias sekali saudara-saudara ya. Sangat biasa sekali, BTW gue melihat ada sesosok perempuan datang ke arah kamera sepertinya terjadi Yakin? sesuatu. Yakin perempuan? Dia sejati perempuan. Bisa jadi bukan, atau mungkin dia bukan manusia yang sedang berwujud. Ya, tapi kami pastikan di dalam tim Hello God kami semua sejati. Haleluya, itu dia saudara-saudara teman semua. Ya cukup bercanda ya. Oke, jadi teman-teman, pertama gue mendorong kita buat minggu depan, jangan sampai lewatkan, akan ada perbincangan khusus antara saya, Bapak Andre di sini, dan juga satu orang tamu, bro, satu orang tamu yang kemarin kita barusan take bareng, Bro Daniel Mananta. Ya, Minggu depan. Ya, minggu depan tayang, jadi teman-teman jangan lewatkan di hari Sabtu Di hari Sabtu. jam Jam 8 malam. 8 malam. Keren sekali. Nah, kali ini sebenarnya tadi gue udah mulai pancing-pancing untuk bridging, Tapi gagal ya. tapi gagal. Sorry Lu lo. gak menyambut. Sorry banget. Lu gak pakai beneran? Gue belum peka beneran. Really? Pride, Jul. Karena yang gue lihat pride-nya itu jangan-jangan emang karena pride gue ketinggian lagi. Jadi makanya gue ngerasa itu teguran buat gue gitu. Aduh, sayang sekali kali ini chemistry kita agak tidak nyambung di awal. Perlu dipertanyakan. Ya sebenarnya nyambung aja, dari nggak nyambung tetap nyambung aja. Tetap nyambung aja sebenarnya gitu. Ya ada. Berapa tahun kita berjalan, Jul? Sudah 2 tahun lebih. Puji Tuhan. 2 tahun kita berjalan, sudah berapa episode kita berjalan? Hampir 110, mungkin ini 100 episode, dan memang chemistry kita telah terbangun dengan meskipun ngelantur tetap aja bisa nyambung. Tetap aja bisa nyambung. Keren deh. Gue suka ada perkembangan proses dan ya ada apa sih namanya sebutannya koneksi. Stay connected with Hello God teman-teman semua. Oke, di antara segala huru-hara dunia yang sedang terjadi yang tidak bisa kita bahas, teman-teman, kita menemukan bahwa ada satu concern khusus yang perlu kita bahas, dan itu datang dari Bapak Andre. Gue masih gak biasa ngomong Bapak. Jadi bulan Juni ini teman-teman dipercayai bagi dunia adalah Pride Month. Bukan dunia. Western Dunia Barat. Kita sebutnya Western kenapa? Karena memang propaganda ini kan muncul dari Barat. Seperti judul teman-teman hari ini, kita ngomongin tentang Pride Month ya, atau bulan kebanggaan. Agak aneh juga ya kalau translate ke Indo ya. Bulan kebanggaan. Bulan bangga. Tapi buat mereka ya bulan bangga, bener ya nggak sih? Ya, jadi mereka menyebut itu sebagai Pride Month, satu bulan yang didedikasikan khusus untuk sebuah festival yang judulnya Pride, yang memang mereka adalah orang-orang para pendukung gerakan LGBTQ+ ya, untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Di dunia. Dan ini menurut gue episode yang sangat challenging. Kenapa? Lebih challenging beberapa dari episode kita sebelum-sebelumnya karena kita udah sangat sering membahas topik ini. Dan setiap episode kita akan menunjukkan perbedaan, dan juga bukan menunjukkan perbedaan, kita nggak boleh sama dengan episode sebelumnya. Betul. Tapi teman-teman mungkin bertanya kenapa Hello God membahas tentang LGBTQI lagi ya. Jadi gini ya, kita sangat punya sebuah keyakinan bahwa
publik harus diedukasi. Nice. Dan termasuk anak-anak muda kita yang hari ini tidak mendapatkan cukup informasi, perspektif tentang yang namanya LGBTQ+. Ya. Karena kita punya belief atau kita punya keyakinan bahwa mohon maaf, mungkin institusi-institusi keagamaan kita hanya melakukan pendekatan satu gaya ya. Satu gaya itu artinya pendekatannya itu menuding, judgmental. Nah, Hello God tidak ingin muncul dengan pendekatan judgmental, tetapi berusaha untuk mengajak kita untuk melihat kebenaran terhadap isu ini. Kayak misalnya anggapan kalau misalnya lu salah Jul misalnya. Iya. Cara untuk gua misalnya ngomongin kesalahan Jul tidak harus menuding, tapi diajak ngobrol, Menegur mungkin sounds like kayak keras ya, tapi kayak cuman diajak ngobrol tukar pikiran dan akhirnya oh iya ya, gua salah misalnya. Oh iya, Dan kalau gua melakukan judgmental ya pada akhirnya guanya yang salah menurut gua. Gitu ya, karena gestur-gestur judgmental itu adalah gestur-gestur yang kayaknya kita mesti hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi Hello God tetap konsisten untuk ngomongin soal isu ini karena kami punya sebuah keyakinan bahwa ada hati Tuhan ya untuk isu ini. Yes. Dan bagaimana kita melihat dari perspektif yang tepat begitu. Yes, benar juga buat ada banyak juga teman-teman yang mungkin bergumul dengan ini yang kita nggak tahu, tahu belum tahu, atau sudah tahu gitu. Bisa juga. Tapi kita mulai dari paling awal kalau gitu ya. Berarti Pride Month ini adalah bulan kebanggaan untuk mereka yang ingin mengadakan sebuah kebanggaan akan eksistensi keberadaan. Terus habis itu ini udah berlangsung lama maybe. Jadi nanti teman-teman Julius akan pasang videonya. Gue suka, silakan PR buat Anda ya. Gue suka. Ya seperti ini kira-kira Pride Month-nya ya, Pride-nya. Jadi orang-orang merayakan dengan berkostum, menampilkan siapa dirinya, kayak istilahnya tuh ide utama dari Pride Month ini kayak come out. Gue jujur bahwa gue ini begini. Oh benar, come out, jujur, mengakui ya. Mengakui ini gue begini. Nah itu akan kelihatan dari bahkan sampai kita melihatnya tuh kayak sampai kostum yang nyeleneh juga, iya, bahkan PDA, public display affection juga. Yes. Mereka menunjukkannya di depan semua orang begitu. Jadi ide utamanya adalah come out. Ya udah, coba kita nge-freeze bentar, ini videonya lagi tayang. Dah, gimana videonya, bagus? Disclaimer, gue belum pernah lihat videonya. Jadi, tapi gue tahu dan gue punya gambaran videonya akan seperti apa. Iya. Yes. Nanti waktu public display affection-nya disensor loh ya. Iya pasti. Awas loh ya. Pasti. Jangan ditunjukin. Anda sedang melihat seorang editor yang bekerja keras. Kasih pegangan tangan aja ya. Oke, anyway. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita seharusnya melihatnya itu dari mereka nggak ujuk-ujuk begitu juga. Kita harus, kalau menurut gua sih ya, kita harus simpatik. Simpatik itu tidak berarti kita menyetujuinya, tetapi kita harus memahaminya bahwa gerakan ini muncul ada faktor di mana karena selama ini mereka mengalami diskriminasi dan persekusi. Kita harus mengakui itu loh. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan dari kaum agamis ya. Kalau kita ngomong di Western berarti lebih dominan kaum agamisnya adalah Kristen gitu. Iya, betul. Dan kita nggak ngomongin tentang artikulasi agama lain deh. Tapi kita ngomong dulu soal masalah konstruksi konservatisme yang ada di Barat itu melahirkan satu budaya. Salah satu ya dampak negatifnya adalah penolakan, rejection. Tapi penolakannya tuh, gue juga menolak gitu. Tapi maksudnya adalah menolaknya tuh tidak dengan cara yang baik. Oh, paham deh. salahnya di sana. Iya dong. Jadi melakukan yang namanya diskriminasi, pembuangan, pengabaian, bahkan persekusi. Karena dari pikiran gue tadi adalah walaupun budaya ini lahir di Barat, tapi kan juga nggak semua orang ini. Iya, gerakan ini lahir di Barat,
Tapi kan nggak semua orang Barat pun mendukung, apalagi kita di Timur gitu. Jadi tolong para emak-emak nggak boleh bapak-bapak. Jangan langsung bilang bahwa semua orang Barat mendukung. Tidak. Banyak juga yang menentang, bahkan resah dengan gerakan ini gitu kan. Tapi kita harus melihatnya itu tidak dengan menuding ya apa. Karena kenapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan generasi muda kita hari ini. No, nice. Yeah. Ya, gue melihat salah satu public figure yang saat ini sedang naik daun. Dia adalah seorang orang Indo, mikir-mikir dia. Terus kemudian sekolah di luar. Terus dia balik lagi. Dia bahasa Inggrisnya keren banget. Thank you. I appreciate it. Terakhir gue dengerin dari dia podcast. Gue dengerin dia podcast, ngomongnya cepet, nyablak aja, cacot. Tapi concern dia satu. Concern dia tuh sebagai mewakili anak muda zaman sekarang, gue rasa yang peduli dengan isu-isu diskriminasi, isu-isu di mana ini loh kelompok LGBT termasuk salah satu yang terpersekusi. Oke, kita harus berimbang karena gue mau kasih tahu juga bahwa di sana malah LGBT pun melakukan persekusi. Oh, ini persekusi balik. Nanti kita akan ngomongin ya. Tapi kita mesti seimbang nih, Jadi kita tuh seharusnya tidak terjebak. Nanti gue ngomong nih. Tapi poinnya adalah kita harus ngomongin dari perspektif yang kayaknya lebih tepat untuk anak-anak muda kita. That's why kenapa Eloga juga memulai dengan perspektif atau artikulasi yang simpatik ya. Karena gerakan ini muncul salah satunya mereka berontak. Mereka kayak come out itu kayak berontak ya, kayak mau nunjukin ini gue udah nggak lagi takut. Iya. Gue gitu, dan gerakannya tuh jadi masif. Meskipun gue ditolak, tapi gue ada. Bahkan mereka melakukan agresi terhadap yang berhak. Iya, ada begitu nanti banyak. Kita obrolin contoh-contohnya. Begitu banyak hal-hal yang nggak ini ya di sana ya. Ya tapi jadi makanya ini dimulai dari ada salah satu faktor dari kesalahan budaya konservatisme yang menyimpang ya. Gue mau nanya tentang yang kesalahan budaya yang menyimpang tuh budaya seperti apa kok? Itu satu, tapi sebentar. Gue tadi tertarik dengan satu kata yang namanya penolakan gitu. Penolakan tuh hasilnya kemana? Pemberontakan kah? Ya penolakan akan menghasilkan penolakan berikutnya kan. Kayak misalnya gini. Nice. Kayak misalnya gue nyolotin, lu nyolotin gue nih. Iya. Gue akan langsung balik nyolotin lu juga. Itu normal. Kayak normal itu dalam arti itu kayak natural aja gitu loh. Itu respon natural. Manusia punya natur. Ya begitulah. Iya kan? Iya. Penolakan karena mereka ditolak, mereka akan muncul dengan pemberontakan gitu. Nice. Nah kita nggak bilang once again kita disclaimer bahwa tidak semua yang mungkin merasakan pergumulan ini akan memberontak, tidak. Iya. Kita mengenal banyak teman-teman yang sebenarnya mereka struggle dengan isu-isu ini dan mereka orang-orang yang baik. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang nggak alay. Tapi sedihnya adalah malah sebagian, ya lu pasti setuju sama gue. Bahkan teman-teman kita itu tidak setuju dengan LGBT parent. Iya. Gue setuju dengan itu gue. Menurut mereka itu mungkin berlebihan. Lebay. Banyak yang nggak setuju. Karena apa? Karena nggak usah lah begitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk memulai semuanya ini kita harus memulai dengan sebuah distinction. Apa distinctionnya? Kita terjebak dengan gini, sebuah ceritanya begini aja. Jadi satu kali ada seorang psikoanalitik, psikoanalisis, Sigmund Freud, bukan? Oh, Viktor Frankl. Oke, bisa bahasaan. Austria. Woi. Sebagai anak psikologi Julius lulus akan sangat tidak cukup membanggakan jika gue salah ngomong. Viktor Frankl, dia menuliskan buku, nggak tahu. Man. Udah bangga tadi, ini nggak tahu. Man Search for Meaning. Oh iya. Familiar. Jadi dia ini adalah seorang penyintas dari camp konsentrasi di Auschwitz ya, yes. Jerman, dan dia itu istrinya, anaknya ditorture, keluarganya disiksa, bahkan meninggal ya kalau nggak salah istrinya. Dianya penyintas. Jadi satu saat dia ditanyain, kamu benci nggak sama orang Nazi atau orang Jerman, ras Arya?
Viktor Frankl menariknya, dia ngomong bahwa dia nggak benci dengan orang Arya. Oh, berat. Dia nggak benci dengan orang Jerman. Kenapa? Karena Viktor Frankl mampu melihat distinction not between Germany or Jewish. Ya, bukan distinction bukan dari ras Arya atau ras Semit. Tapi dia melihat distinction dari orang yang decent and indecent. Jadi orang yang baik dan orang yang nggak baik. Karena Viktor Frankl berargumen bahwa sebenarnya nggak semua prajurit Nazi itu jahat. Iya. Ada yang baik. Dan malah di antara orang Yahudi, nggak semuanya baik. Karena mereka jadi korban, nggak semuanya baik. Ada yang jahat juga, gitu. Jadi dia bilang sebenarnya dunia ini terbagi atas orang baik dan orang nggak baik. Bukan orang Jerman atau orang Semit. Iya. Bukan kulit putih atau kulit berwarna. Tetapi dunia ini terbagi atas orang baik dan orang nggak baik. Cukup dengan dua faktor itu ya, baik dan tidak baik. Iya. Terlepas dari baik dari perspektif siapa, itu urusan nanti. Iya. Tapi menurut gua pendekatan Viktor Frankl ini pendekatan yang excellent. Pendekatan yang eksepsional sekali. Kenapa? Karena seharusnya kita tuh mampu melihat bahwa orang baik dan orang nggak baik itu ada dalam semua ras, semua kelompok, semua agama. Kalau di meja ini baik semua atau tidak baik juga ada. Insia Yesus baik semua. Haleluya. Oke, Iya lanjut. kan? Iya. Iya kan? Nah, termasuk di dalam orang Kristen ada yang baik, ada yang nggak baik. Iya. Yang nggak baik itu misalnya yang melakukan persekusi tadi, ya. Yang nggak baik misalnya melakukan mendiskriminasi orang. Termasuk dalam golongan mereka yang LGBT. Ini sebelum kita nanti ngomong apakah mereka mendefinisikan diri sebagai LGBT. Tidak, tapi anggaplah mereka yang bergumul dan mereka yang ada dalam golongan sana. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Gitu. Gua nangkep nih koneksi dan maksudnya. Jadi maksud gua adalah ketika ngomong tentang para pride LGBT ini, kita mesti mampu bedakan bahwa tidak semua dari mereka yang mungkin dekat dengan kelompok ini adalah jelek. Gak bisa, gak boleh sama sekali. Termasuk kita juga harus ngomong bahwa gerakan ini sendiri adalah gerakan yang pada akhirnya ditunggangi. Menurut gue gue melihat ini gerakan ditunggangi oleh kepentingan politik, kepentingan massa, ya, kepentingan ekonomi. Bahkan di dalam parade yang terlihat seperti parade pengakuan dan identitas pun ada kepentingan-kepentingan lain. Iya, kayak gitu. So ya, disclaimer-nya cukup panjang ya kita ya. Iya. Tapi itu gua rasa udah topik gitu. Itu penting loh. Itu penting kenapa? Karena itu adalah dasar kita melihat gitu. Supaya orang Kristen itu bisa lebih bijaksana loh melihat isu-isu ini. Gitu kan. Tapi anyway, gue sendiri adalah orang yang tidak setuju dengan Pride Month ini. Tidak setuju kenapa? Karena bukan tidak menerima mereka. Nah ini penting kan. Orang Kristen itu kita itu harus clear dengan statement kita atau perspektif kita tentang isu ini. Bukan tentang orang-orang ini ya, tentang isu ini. Isu ini adalah kita tentu saja menolak, tidak setuju dengan cara hidup LGBT. Perhatikan itu kata-kata itu gue pakai cara hidup LGBT. Bukan orangnya. Cara hidup LGBT dan propaganda way of life mereka itu gue sangat amat tidak setuju. Karena itu berlawanan dengan desainnya Tuhan tentang siapa kita. Iya. Ciptaan yang segambar dan serupa dengannya. Bahkan di topik-topik episode sebelumnya kita akan selalu bahas dan selalu bilang kalau sebenarnya yang kita nggak setuju adalah yang tadi barusan lo ngomong. Bukan orang ya, sekali lagi kita bahas kan gaya hidup dan apa yang mereka propagandakan. Kita ngomong tentang pride. Kenapa mesti pride? As simple as perspektif gue tuh begini. Apakah pride karena gue adalah seorang LGBT itu good? Gue tiba-tiba dapat pemikirannya. Apa tuh? Apakah mungkin berarti pride itu karena muncul lahir dari yang namanya penolakan? Orang-orang dan sekelompok komunitas yang menolak, kayak tadi kita balik, gara-gara gue merasa tertolak dan kebetulan ada yang sama kayak gue dan kita exist, maka kita sama-sama bangga walaupun kita ditolak, kita tuh ada. Kayak gitu bukan? Nah menurut gue sebenarnya ya, kita tuh mesti kemudian mempertanyakan, why you call it pride? Kenapa lu mesti manggil itu pride? Gue punya dua argumen. Pertama, keren. Pride itu
Kalau misalnya nih, gue pride karena gue, misal nih, kan orang-orang LGBT kan mereka bilang gue terlahir begini, Iya. dan gue pride dengan keadaan gue gitu. Bangga dengan diriku. Gini Jul, ngapain lu pride untuk sesuatu yang lu terlahir dengannya? Contoh nih, gue pride karena gue Chinese. Aneh nggak? Lumayan Aneh kan? aneh. Lu pride karena lu brewokan. Aneh kan? Iya. Aneh banget. Gua pride karena gua itu misalnya gua cukup tinggi, Bukan kata yang tepat. badannya tinggi. Aneh kan? Lu pride karena kaki lu gede. Why should you pride on the thing that yang kamu nggak usahakan sama sekali? Itu ya. Mungkin lebih masuk akal kalau misalnya nih, gua pride, misalnya nih gua pride karena misalnya gua pride karena misalnya dulu gue tuh bodoh banget di kelas. Sekarang gue bisa PhD, gue pride. Itu lebih masuk akal. Iya, gue juga bakal bilang gue pride dulu gue misalkan berat badannya 150 kilo, sekarang 75. Lebih masuk akal. Itu masuk. Karena ada sebuah upaya, usaha yang lu lakukan dan mungkin kita bisa menerima ada sebuah artikulasi kebanggaan karena gue berusaha. Iya, itu prestasi yang positif lah ya. Prestasi positif. Gue pride karena misalnya kita pride kenapa? Karena sebagai bangsa Indonesia kita lepas dari penjajahan. Kita pride karena mungkin kita invent something, kita bisa terbang ke bulan, terbang ke Mars, gitu kan. Layak untuk dibanggakan. Iya. Tapi ini ketika mereka ngomong terlahir dengan itu, dan ketika gue bilang kita pride karena kita orang Indonesia, gue bilang ngapain? Buat apa kita pride karena itu? Oh, jangan salah sangka ya, jangan salah tangkap maksudnya. Tapi maksudnya kita harusnya pride karena kita orang Indonesia, karena Indonesia punya identitas tertentu. Misalnya Indonesia berkontribusi untuk dunia. Misalnya Indonesia, contoh ya, Indonesia itu punya sebuah prestasi-prestasi yang baik. Nah kita oke lah, gue berbangga karena gue orang Indonesia. Tapi gue berbangga hanya karena gue terlahir Indonesia, menurut gue tuh agak aneh. Bukan yang gak cinta Indonesia, tapi gue bangga kenapa? Karena gue orang lahir di Indonesia. Alasannya apa? Ya nggak apa-apa, gue cuma bangga aja. Oh ya udahlah, terserah, itu lu bangga buat diri lu sendiri. You get apa? Iya, karena orang-orang mungkin bakal pakai kata gue bangga karena gue lahir di Indonesia karena budayanya banyak. Itu harus jadi alasannya. Indonesia, kenapa lu bangga? Ya karena misalnya orang Indonesia ramah-ramah. Yes. Ya kan, misalnya orang Indonesia adalah orang yang terkenal dengan suku bangsa dan budaya terbesar di dunia. Amin, harus ada satu pencapaian tertentu yang bisa membuat lu pride. Bukan lu pride karena gue begini. What for? Berarti LGBT bukan sebuah kebanggaan. Aneh. Iya. Aneh banget gitu loh. Itu argumen pertama tuh. Itu argumen gue yang pertama. Dan argumen gue yang kedua adalah, bukankah pride, kebanggaan, ketika itu diarahkan pada self pride adalah dosa di hadapan Tuhan? Ya, gue nggak paksa semua orang harus percaya ini, tetapi kita sebagai orang Kristen, even kita pride karena diri kita, gue rasa itu adalah sebuah penyimpangan. Karena, jangan lupa bahwa dosa pertama yang paling disoroti tentang artikulasi dosa yang lahir di Kejadian pasal 3 itu adalah semangat untuk keluar dari Tuhan, keluar dari kebergantungan kepada Tuhan. Manusia mau mandiri, manusia mau menentukan definisi sendiri, dan penutup di Kejadian pasal 11, Menara Babel. Iya. Itu artikulasinya adalah manusia bilang, mari kita cari nama. Bikin menara. Cari menyaing itu. Jadi kayak mau nunjukin eksistensi diri. Sorry gue potong dikit, Menara Babel bukan ilmu padi soalnya. Kalau ilmu padi kan semakin bertinggi makin merunduk. Dia Menara Babel naik tinggi terus. Jadi maksudnya gini loh, pandangan kita terhadap Pride Month ini justru kan kita hanya melihatnya silly, aneh, dan ini tidak sesuai lah. Ini maksudnya ini sebuah movement yang pada akhirnya yang gue bisa bilang ini movement produk
dunia, yang sebenarnya harusnya produk keberdosaan manusia. juga patut dipertanyakan. Kita bukan mau bilang bahwa kalau gitu ini mereka pengikut setan. No. Plus tolong jangan begitu gayanya. Enggak. Tapi maksudnya kita bisa bertanggung jawab dengan statement kita, karena pride untuk sesuatu yang kayak begitu bagi kita adalah sesuatu yang sia-sia gitu. Sesuatu yang nggak seharusnya mestinya. Kita seharusnya pride-nya karena apa? Kalau dalam firman Tuhan kan berbangga karena mengenal Tuhan. Artinya apa? Dalam keberdosaan kita, dalam kerapuhan kita, dalam kehancuran kita berbangga karena Tuhan mengasihi kita misalnya. Iya. Kita berbangga karena apa? Karena bukan kitanya Tuhan, tapi karena Tuhan. Nah, dalam hal ini Pride Month itu seharusnya mungkin lebih masuk akal kalau Pride Month itu adalah sebuah pride karena kebaikan. Jadi ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang ada kedermawanan misalnya. Itu harusnya kita rayakan. Bukan merayakan yang begini-begini. Iya. Gue memposisikan diri gue, boleh nggak jadi netizen Amerika di sana yang kebetulan dia nonton di podcast terus dia nanya di kolom komentar. Kalau gitu kita harus bangganya seperti apa? Oke, gue terlahir seperti ini nih, Bapak Andre Tunggal, Sir Andre, I was born with this gitu. Terus kalau gue nggak bangga dengan diri gue sendiri, gue harus menunjukkan sikap seperti apa? Kalau menurut gue, lu nggak perlu bangga dengan diri lu. Ngapain lu bangga dengan diri? Bahkan even gue yang strike, gue nggak bangga karena gue strike. Lo gimana ceritanya kalau gue bikin Pride Month untuk strike people? Aneh juga kan? Bener gak? Tunggu, gue lagi kebayangin lagi. Kalau gue, kita bikin Pride Month di Indonesia karena kita strike. Aneh nggak? Kita pun kalau bikin begitu tuh silly. Iya nggak sih? Kenapa? Karena kita nggak perlu berbangga untuk diri kita sendiri kan harus. Kita berbangga karena pekerjaan Tuhan. Kita berbangga karena Tuhan. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi, gue nih misalnya gue merasa terlahir begini. Apa yang gue mesti banggain? Yang gue mesti banggain adalah karena kasih Tuhan yang menerima lu, yang ingin untuk membuat lu dipulihkan, yang ingin membuat lu itu kayak mendapati sebuah perjalanan hidup yang indah, yang baik. Itu yang dibanggakan. Yang membuat lu menyadari kalau lu berharga juga. Ya. Jadi kita berharga karena Tuhan, bukan kita berharga karena kitanya. Itu kekristenan tuh begitu. Kekristenan gak melihat kita berharga karena kita. Hati-hati ya, karena kan ada yang lagu yang bilang mengasihi kau membuatku berharga di matamu. Lagu itu bagus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu dengan apa? Tapi aneh kalau kita tuh kayak petantang pententeng kemana-mana. Gue biji mata Tuhan, gue. Ngapain lu begitu? Aneh bener lu. Iya kan? Oke. Bener gitu. Gue suka nih dari tadi Ko Andre tuh memilih-milih kata yang tepat, mengungkapkan rasa emosional dan concern dari Ko Andre sendiri untuk hal seperti ini. Tapi concern itu lahir dari mana sih kok sebenarnya? Maksudnya budaya yang sekarang dunia barat hidupin tuh sebenarnya lahir dari mana? Kita tuh lupa bahwa sebenarnya selalu ada movement di balik itu semua. Kadang-kadang gue sangat ngerti ada gerakan yang kayak bahkan podcast kita pun bisa ada yang nyinyir. Oh, Kristen lu gini. Ya, whatsoever, bukan dari agama lain, bahkan dalam ini sendiri. Maksud gue adalah gini loh, lu mampu gak melihat bahwa sebenarnya ada sebuah efek yang buruk yang terjadi oleh Pride Month ini? Iya. Ya, efek buruknya salah satunya apa? Misalnya ada sebuah movement dari Pride Month ini adalah drag queen hour. Itu apa tuh? Tadi gue sempat dengar. Tapi itu drag queen hour adalah titik-titik. Drag queen hour itu adalah jadi mereka itu masuk ke sekolah-sekolah di depan anak-anak elementary school. Mereka ambil waktu itu untuk ngajarin tentang diversity dalam perspektif mereka. SD nih. SD. Wow. Jadi mereka itu memaksakan kepada anak-anak bahwa lu harus menerima bahwa kita pakai tendensi lebih baik lah ya, bukan memaksakan, tapi mereka ngajarin bahwa lu kalau misalnya lu nggak sama kayak cowok sendiri, mungkin lu gay. Lu kalau misalnya lu cewek tapi lu agak tomboy, mungkin lu harus trans jadi cowok. Kayak gitu. Dan itu terjadi, mereka kayak berpakaian cowok, berpakaian cewek, dan ngajarin ke anak-anak. Dan jadi anak-anak itu mereka mau biasakan untuk
melihat atau menerima kebenarannya mereka. Oh. Ingat ya, mereka mau anak-anak ini menerima kebenarannya mereka. Makanya gerakan ini pada akhirnya berujung pada anti gerakan ini lagi, drag queen ini. Terjadi kasus-kasus grooming, atau grooming. Tahu. Grooming itu anak kecil yang belum tahu apa-apa, belum mampu menalar apa-apa, diarahkan untuk apa? Untuk kemudian Ikut. bukan cuma ikut, malah jadi objek seksual mereka. Ini banget kan? Makanya gue bilang sebenarnya tadi kata yang gue pakai di awal, memaksa. Itu terjadi. Bahkan ada kasus anak-anak yang tadinya tidak setuju dengan Pride Month, dipaksa ikut Pride Month dengan sebuah stigma bahwa kalau lu nggak ikut, lu reject kita. Lu kan aneh. Gua nggak ikut, bukan berarti gua reject lu. Gua menolak your idea, but gua tetap memperlakukan lu sebagai seorang yang ciptaan Tuhan. Kadang dunia nggak bisa bedain itu. Iya. Dunia terlalu baper dengan melihat bahwa kalau lu nggak setuju sama gue berarti lu musuhin gue. Aneh. Gue suka tuh. Kalau lo nggak setuju sama gue bukan musuhin lu. Gue cuma nggak ngikut lo aja. Betul. Abraham dan Lot. Lo kiri, gue kiri. Lo kiri, gue kanan. Lo kanan, gue kiri. Ya, kayak gitu maksud gue ada jalannya masing-masing gitu yang harus lo ikutin. Jadi ada seorang psikologis dari namanya Jordan Peterson. Perlu gue jawab lagi nggak dia dari kebangsaan mana? Dari mana? Amerika. Kau tahu? Iyalah. Nama itu terkenal. Lumayan. Oke. Jordan Peterson ini dia bilang begini. Sebenarnya budaya woke ini ya, woke ya, budaya woke ini adalah budaya yang kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena mereka kayak mau lepasin semua pagar, gak ada batas. Mereka mau suka-suka. As simple as kayak gini. Kalau lu datang ke satu tempat baru, anggaplah lu pergi ke satu gunung. Terus di gunung itu ada pagar nih, Jul. Di Sinai. Gunung Sinai kan. Maksudnya gue akan pergi ke gunung. Misalkan lu pergi ke wilderness ya, atau ke satu tempat yang unknown. Terus kemudian di situ ada pagar, Gunung Sinai. Kalau kita mau ibaratkan, orang-orang ini adalah orang-orang yang mau cabut semua pagar. Tapi as a human sense ya, dengan sense kita yang normal, kita kan harusnya bertanya, kenapa itu dipagarin? Iya. Either orang memagari itu pasti punya reason, iya kan? Apakah reasonnya benar atau enggak itu urusan nanti. Tapi kita mesti be cautious kan. Jadi kita harus berhati-hati karena bisa jadi ini dia pagarin ini karena ada binatang buas gitu. Tapi kita mau buka semua. Ini yang terjadi dengan orang-orang ini yang kayak maksudnya, oh anak kecil juga harus diajarin ini sebab mereka mau yang mereka percaya itu harus diterima semua orang. Suka-suka lu mau bongkar ide konservatisme. Iya. Gini, konservatisme itu tidak boleh kita lihat semuanya buruk. Tapi juga kita tidak bilang itu sempurna. Ada harus hal-hal yang kita reformasikan toh? Iya betul, bahasanya bagus. Iya. Ada yang harus kita reformasikan terus. Kita sesuaikan dengan perkembangan, kita amati terus gitu. Itu penting. Jadi ibarat pagar ini, gue sebagai seorang pendatang di tempat yang baru, gue harus amati dulu kenapa ini pagar ada di sini. Setelah gue amati dengan hati-hati, kalau memang pagar itu nggak perlu ya udah gue cabut. Kalau itu pun milik gue. Iya. Kalau lu udah beli tanahnya gitu. Tapi kalau itu bukan, ya anggaplah gue beli tanah itu dah gitu. Gue beli tanah itu terus dipagarin, gue juga mesti hati-hati dong. Kenapa dipagarin ya? Gitu. Apa bahayanya ya? Gitu. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa ya sudah lah gue cabut. Karena itu berfaedah. Misalnya kalau ada apa-apa tetap taruh. Nah, gue melihat bahwa ini adalah satu hal yang sebenarnya menjadi concern, ya menyedihkan aja. Tapi ya gue rasa Indonesia nggak akan terjadi lah ini di Indo. Gue nggak tahu. Oh sorry tadi ada ketokan gitu teman-teman. Iya mungkin gue juga percaya di Indonesia nggak terjadi gitu. Bahkan di beberapa episode belakangan kita pun sering bahas kalau di Indonesia kita bersyukur gitu. Salah satunya adalah ada banyak teman-teman yang juga sepaham gitu kalau kita tidak sepaham dengan pergerakan itu gitu. Nah cuma kalau gitu orang-orang di Indonesia bisa ngapain melihat hal ini? Mungkin salah satunya bikin podcast, tapi kan ini bahasa Indonesia. Mereka juga nggak ngerti itu bahasa Inggris gitu. Ya artinya apa yang happens di sana ya sudah happen lah. Kita nggak bisa gimana-gimana juga toh. Cuman kan kita harus melihatnya sebagai
terutama orang Kristen di Indonesia, kita harus melihatnya itu sebagai bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda kita. Kita teman-teman yang menyaksikan ini juga pasti sebagian dari Gen Z atau milenial ya. Jadi ada bagaimana kita dengan teman-teman kita gitu kan, bagaimana kita kasih perspektif, itu penting. Dan jangan lupa gerakan yang kayak begini nih ada hubungannya dengan gerakan politik, gerakan ekonomik ya, di mana ini jadi semacam propaganda. Ya itu kita bisa bicarakan lain waktu, udah mau habis show. Nah itu bukan lain waktu itu. Ada yang namanya ESG, Economic Socially Government. Oh, Governance ya. Sorry. Governance. Jadi bukan government, governance. Jadi ada indeks ESG. Jadi indeks ini ada environmental, social, governance. Jadi ini adalah indeks yang sekarang sedang dipropagandakan bahwa company dan sebagainya harus mengikuti prosedur untuk environmental. Semangatnya bagus, tapi akhirnya bisa melenceng karena apa? Karena kalau misalnya lu nggak dukung LGBT, berarti lu nggak social impact. Jadi kayak ngikutin selera pasar aja. Gitu sih. Padahal itu itu bukanlah sebuah contoh yang tepat lah ya harusnya. Iya, pada akhirnya Vox Populi, Vox Dei itu menurut gue nggak berlaku. Berlaku hanya pada orang-orang yang, atau populinya itu adalah populi yang bijaksana, yang baik, itu mungkin akan lebih benar. Tapi kalau populinya orang-orang pikirannya pendek begitu, wah celaka. Gue percaya Indonesia tuh punya influence yang bagus, atau mungkin banyak dari kita juga teman-teman yang bergumul tuh mendapat influence yang bagus dari orang-orang baik gitu. Dan mungkin semoga lebih banyak orang baik. Dan semoga lebih banyak orang lain, dan mungkin di sana juga masih butuh begitu banyak orang baik, khususnya di Indonesia gitu. Apalagi untuk teman-teman yang lagi bergumul pribadi kan, buat mereka juga gak enak. Buat kita mungkin gak ada hubungannya ya kok. Buat kita, buat banyak teman-teman, tapi buat teman-teman yang lagi bergumul dengan identitas seperti itu, buat mereka ini makin minder lagi. Iya, jadi gue membayangkan ya kalau misalnya ada seorang yang bergumul dengan isu ini, lalu kemudian dia melihat, aduh kok makin hostile ya orang-orang di sana. Iya benar. Orang-orang yang kayak maksudnya mau memperjuangkan ini kok malah makin hostile, maksain orang. Iya, dan itu bisa muncul di orang-orang Indonesia juga. Bisa. Di lingkungan yang orang teman yang lagi bergumul itu, gue cuma khawatir aja bahwa pendekatan kita yang judgmental itu pada akhirnya akan jadi kontraproduktif ya dengan isu yang mau kita perjuangkan, karena orang sudah merasa tertolak. Nah, dan kaum yang tertolak ini dengan kesempitan berpikir mereka makin menjadi-jadi. Dan itu tidak dan baik. Mereka jadi hostile juga. Iya. Jadi hostile dibalas hostile, mas mau sampai kapan? Makanya Tuhan Yesus bilang kasihlah musuh. Kasihlah musuhmu itu bukan sebuah hukum, tapi itu adalah sebuah pendekatan yang tepat, pendekatan yang etis untuk memutus mata rantai kebencian. Ya gitulah. Gue suka kalimat itu. Gue jadi ingat satu tokoh namanya Viktor Frankl, orang Austria. Dia bikin buku Man's Search for Meaning. Terakhir, gue tadi ada gara-gara lu ada ngomong sesuatu, gue jadi kepikiran mengenai hostile tadi ya. Gue lagi mikirin buat teman-teman yang ada di sini gitu. Pikiran gue entah kenapa mikirin mereka-mereka yang lagi bergumul dengan ini gitu. Sekali lagi, kita harus jadi seperti apa buat teman-teman yang lagi bergumul dengan LGBTQIA+. Terimalah mereka sebagai seorang yang dikasihi Tuhan. Seorang yang dikasihi Tuhan, bukan dibenci Tuhan. Keberadaan diri mereka itu dikasihi Tuhan. Tapi jika ada gaya hidup yang buruk, yang tentu dalam hal ini gaya hidup LGBT, gaya hidup itulah yang Tuhan benci. Sikap itulah yang Tuhan gak suka. Begitu. Jadi mereka harus muncul sebagai pribadi yang
yang ada dalam desainnya Tuhan. Iya. Dan gue percaya bahwa desain Tuhan tidak selalu mengiyakan semua keinginan kita. Ada yang lebih noble, virtue, ya. Ada yang lebih indah dari hanya sekadar mengikuti keinginan kita. Dan menurut gue tuh kebahagiaan itu akan kembali kepada how we set, bagaimana kita set up nilai-nilai hidup kita. Gitu sih. Karena kita di dalam hidup mencari makna. Man Search for meaning. search for meaning. Mungkin kalau itu dia tambahin man, woman search for meaning. Bukan men from Mars, women from Venus. Itu fun fact, itu adalah topik yang pas di 2014 gue undang loh. Acara Valentine tuh. Iya. Iya. Man from Mars, woman from Venus. But we are from God. 10 tahun lalu. Ada tambahan loh, we are from God. Gitu. Haleluya. Lama ya pembicaraan kita, keren deh. Kalau gitu teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Jangan lupa minggu depan akan ada episode luar biasa yang akan tayang. Semua episode luar biasa dengan makna yang berbeda-beda, sorry. Yang tayang bersama dengan guest speaker kita, Bro Daniel Mananta. Jadi ada Ko Andre di sini, gue di sini, dia di sana. Gitu lucu. Jangan lupa teman-teman, minggu depan datang kita juga minta dukungan teman-teman. Kalau boleh tolong follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin podcast ini di Noise dan Spotify. Dan tentunya minta tolong teman-teman buat download aplikasi kita. Ada di App Store dan di Play Store. Silahkan ketik Hello God. Dan teman-teman download, isi data, dan pakailah aplikasi itu untuk mendoakan dan saling mendoakan. Salah. Habis kata. Mendoakan dan didoakan. BTW udah banyak loh teman-teman yang minta pantun. Cuma gue selalu lupa siapin, jadi mungkin 2 minggu lagi. Karena kan minggu depan. Karena minggu depannya dia lupa juga bikin pantun. Minggu depannya kan udah ada 2 minggu lagi ya teman-teman ya. 2 minggu lagi. Ada yang mau request topik apa minggu depan? 2 minggu lagi? Kita lihat. Oh BTW, gue harusnya ngomong ini di awal, tapi buat teman-teman yang saat ini sedang ingin menggumuli pelayanan podcast, bisa kontak kita berdua mungkin, atau enggak kontak nomor di bawah ini. Nanti teman-teman, kita terpanggil untuk juga mendukung pelayanan Tuhan dimanapun kita berada gitu, buat teman-teman yang sedang menggumuli hal itu. Baiklah. Oke. Buru-buru ya. Canda. Oke lah, thank you buat Feby di sebelah sana untuk hari yang indah ini. Thank you untuk Andre juga dengan pembicaraan yang sangat luar biasa. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be.